Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi kecil, Pak. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya, teman-temannya biar bergabung. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat siang ya, selamat siang jam 11. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Ya, saya pertama ingin mengumumkan dulu bahwa tugas Tugas ketiga ya. Tugas ketiganya dikumpulkan semua. Alhamdulillah dari 43 peserta ternyata mengumpulkan semua. Nah, ini diteruskan ya, supaya tidak ada nilai yang kurang. Untuk yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin-kemarin masih tetap saya tunggu kok. Yang tugas pertama baru kurang 2 orang, lalu tugas kedua kurang 1 orang. Saya nggak tahu siapa, belum saya rekap ke buku nilai saya. Tapi silakan yang belum enggak ya? Ada 43, iya benar, 43 orang. 43 orang. Oke, ya. Sebentar. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi drivernya. Ya, kita akan masuk ke materi driver, di mana dari minggu pertama sampai minggu keempat kita belajar tentang umum dan aktuatornya. Aktuatornya itu kan motor DC-nya. Ya, kemarin kalian sudah mencoba untuk memahami tentang prinsip kerja dari motor DC beserta karakteristik operasinya dalam 4 kuadran, ya.
Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan motor DC dengan menggunakan driver, yaitu DC chopper. Nah, sebelum kita memutar, ya sebelum kita mencoba mensimulasikan itu, maka ya kita harus belajar dulu, review dulu mengenai power electronics yang dinamakan dengan DC chopper. Oke. Nah, hari ini ada 3 menu, yaitu DC chopper concept, lalu PWM switching, lalu ada chopper simulation. Nanti akan digabung juga dengan simulasi berbeban, dalam artian beban untuk DC choppernya ya, yaitu motor DC-nya. Oke. Nah, ini review dulu yang mengenai elektronika daya, converter dengan menggunakan elektronika daya. Ada 4 jenis untuk alat pengkonversi energi pada elektronika daya. Yang pertama itu ada AC to DC, yang biasa kita sebut dengan penyarah atau rectifier. Ya. Rektifikasi itu artinya apa? Menyearahkan. Nah, jangan sampai kalian lupa, dari gelombang AC ke DC adalah rectifier. Dari DC ke DC itu adalah chopper. Oke, dipotong. Chopping. Oke. Lalu DC to AC. Ini adalah inverter, inverting. Invert dari searah menjadi bolak-balik, invert gitu kan. Dari positif invertkan ke negatif, dari negatif invertkan ke positif. Terus kayak gitu, inverting. Oke? Definisinya seperti itu. AC to AC yaitu cycle converter. Cycle artinya apa di sini? Cycle. Cycle itu kan berhubungan dengan frekuensi, ya. Convert. Nah, berarti mengkonversi frekuensinya. Itu maksudnya AC to AC. Oke. Nah, ini review dari elektronika daya. Lalu kenapa sih kok kita dalam mendrive atau mensuplai suatu peralatan itu kita perlu konversi daya, konversi energi. Ya, karena paling utama itu guna dari elektronika daya atau power converter ini untuk men-save energi. Ya, men-save energinya dari mana? Nah, ini kalau kita punya rangkaian seperti ini, ya saya menggunakan rangkaian sederhana. Jika kita mempunyai suatu input dengan supply misalkan 100 volt di sini, lalu kita punya suatu beban dengan tahanan 5 ohm, maka di sini kita ingin tegangannya itu 50 volt saja. Oke, tegangannya 50 volt saja, di mana arusnya yang mengalir pada beban ini itu hanya 10 ampere. Oke, maka kalau kita menggunakan rangkaian pembagi tegangan, ya, maka kita butuh satu lagi R di sini kan ya, di rangkaian ini ya. Sebentar, di sini ya, rangkaian R. Oke, maka di situ energinya juga akan terpakai kan ya, terpakai oleh R pembaginya, ya, sehingga ada losses karena R pembagi. Sedangkan kalau kita menggunakan satu power converter, maka losses itu akan bisa ditekan, ya, tidak terlalu besar. Bagaimana nanti prosesnya kita ada di halaman berikutnya ya. Tujuan utama dari power converter sekali lagi itu untuk saving energi, paling utama ya, fungsi utama dari elektronika daya. Dulu waktu elektronika daya itu belum ada, dalam artian transistor belum ditemukan, ya kan, asal mula power elektronik itu ditemukannya transistor, ditemukannya suatu material yang dinamakan semikonduktor. Kalian ini belajar juga kan ya,
di rangkaian elektronika 1, rangkaian elektronika 2, lalu teknologi material listrik, power elektronik. Nah, yang paling utama dari perkembangan teknologi elektronika daya itu adalah ditemukannya material semikonduktor. Nah, ini setelah semikonduktor ditemukan, lalu muncullah transistor. Nah, disitulah teknologi itu mulai naik. Ya. Revolusi teknologi sangat berkembang sampai akhirnya ditemukan komputer pertama. Ya. Karena di situ saat kalian sudah tahu sendiri ya, komputer itu kan prosesor. Otak utamanya ya, otak utamanya itu prosesor. Nah, dalam prosesor itu kan jutaan transistor. Kalau kalian pakai laptop sekarang, ya Intel i5 kah, i9 kah, gitu. Itu dalamnya itu kan transistor dalam ukuran kecil yang jumlahnya jutaan. Dan tugasnya itu hanya switching on dan off saja. Kalian belajar juga itu yang namanya rangkaian digital, ya kan? Rangkaian digital itu 10, 10, 10. Nah, si prosesor itu, transistor itu ya hanya seperti itu saja, 10, 10, 10, 10. Zaman dulu komputer bisa sampai berapa? Dengan kecepatan, dengan konsumsi daya yang sama lah ya. Misalkan gini, kalian itu punya komputer PSU-nya itu adalah 500 watt. Tahun 2005, 500 watt itu mungkin ya itu masih Intel berapa? i5 ya, Intel i5 atau Core 2 Duo kan ya? Core 2 gitu. Dan lambat sekali kan? Lambat. Nah, sekarang i9, i7 dengan 500 watt yang sama kecepatannya sangat cepat ya. Artinya apa? Energinya yang digunakan itu semakin efisien. Ya, switchingnya semakin efisien karena semakin banyak gitu ya. Jadi ya itulah salah satu gitu ya, salah satu aplikasi elektronika daya dalam aplikasi yang advance ya, advance komputer. Okay, i9, i7, Ryzen gitu ya. Itu isinya ada power converter. Oke. Okay? Nah, lalu untuk chopper sendiri ini adalah topologi generalnya ya, topologi generalnya. Di mana kita tahu bahwa chopper itu dari DC to DC. Artinya apa? Ya, intinya adalah di sini ya. DC to DC converter. Nah, ada dua jenis. Permasalahannya itu ada dua jenis input. Ada inputnya pertama itu AC, baru keluar DC. Ada yang kita hanya mengatur dari DC ke DC. Nah, artinya kan kalau misalnya kita punya input utamanya adalah AC, ya kita harus merektifikasi dulu kan, menyearahkan dulu. Maka di sini ada nih, ya blok AC to DC, di mana kita menggunakan uncontrolled diode rectifier. Ya paling gampang lah ya penyearah itu. Dengan menggunakan satu dioda saja kan kita sudah bisa menyearahkan, ya kan? Dua dioda kita bisa punya penyearah penuh, penyearah gelombang penuh. Oke. Dengan menggunakan 4 dioda kita punya bridge, ya kan, full bridge rectification. Nah, ini adalah AC to DC. Lalu dari penyerahan itu, ya dari AC to DC, kalian tahu kan ya bahwa hasil rektifikasi itu, sebentar saya kasih apa namanya, hasil rektifikasi itu kan terkadang tidak smooth ya, bukan terkadang, memang tidak smooth ya. Jadi kalau kita punya satu gelombang, oke, maka kalau setengah gelombang itu kan begini. Kenapa ini? Kan saya tidak bagus. Setengah gelombang itu kan hanya segini ya. Nah, ini adalah
T-nya di sini gitu ya. Periode. Oke. Dimana ini adalah setengah T. Oke. Artinya apa? Periode berikutnya kan ada di sini. Oke. Ini kan jomplang ya. Nah, ini kan artinya apa nih? Dia akan mengalami penurunan drastis di setengah periode kosong ya untuk penyarah setengah gelombang. Nah, maka kalau misalnya kita menggunakan penyarah full gelombang penuh ya, gelombang penuh, kan ini seperti ini. Ya. Ini masih sama saja kan? Saat di setengah gelombang dia di sini, oke, baru dia naik lagi, lalu di sini. Maka kita bisa menggambarkan bahwa gelombang rata-ratanya itu, ya kalau misalnya kita ambil full bentuk gelombangnya, maka dia akan seperti ini ya, walaupun searah. Gitu. Oke, ada satu noisy di sini, ada suatu spike kecil. Oke, iya kalau kecil sih. Oke, tapi bisa saja dia besar. Kalau periode switchingnya sangat besar. Ya. Nah, maka kita butuh satu metode untuk menghilangkan drop tegangan ini ya dengan menggunakan filter. Jika kita bisa menggunakan filter, merancang filter kapasitor, minimum kapasitor, karena kapasitor itu fungsinya adalah meratakan tegangan dan arus, maka di sini dengan menggunakan kapasitor dia bisa lebih rata lah, ya. Karena dia disimpan dulu kan ya energinya itu baru dialirkan, maka dia akan menambah di sini energi. Kekurangannya dari kapasitor, ya, kekurangan dari kapasitor dia menyebabkan delay, oke, delay, oke. Karena kapasitor itu menyimpan energi. Nah, untuk mengeluarkannya juga butuh satu waktu. Oke, ini saya yakin kalian sudah belajar lah di RE ya. Nah, setelah keluar dari filter, maka dia bentuknya sudah DC. Ya. Tapi belum diatur, belum terregulasi. Artinya apa? Misalkan di sini AC 200 volt. Oke, misalkan RMS AC 200 volt, lalu disearahkan di sini menjadi, saya tulis dulu ya, misalnya 200 volt RMS. Oke, maka di sini rata-ratanya kira-kira ya, kira-kira plus minus 200 VDC. Oke. Maka setelah di filter juga sama ya, 200 VDC. Kira-kira oke. Ada persamaannya kan ya? Lalu saat dikonversi, nah inilah kita bisa memainkan VDC-nya, output VDC-nya berapa? Ya di antara 200 atau lebih dari 200 tergantung jenis chopper yang kita gunakan. Ya, bisa step up atau step down. Oke. Mohon maaf. Ini adalah DC chopper generalnya ya. Next. Ya, halo. Ada sesuatu yang disampaikan? Pennya nggak kelihatan, Pak. Apanya? Bapak tadi nulis-nulis nggak kelihatan di screen. Oh gitu? Masih di PPT. Iya. Oh, sebentar. Iya. Sebentar ya, ini sepertinya salah sharing nih jangan. Oke. Oh, oke. Paham. Sebentar ya. Jadi dari tadi tulisan saya nggak kelihatan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ya, sebentar. Gimana sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sebentar ini saya matikan dulu. Oke. Nah jadi tadi saya nerangin itu seperti ini ya. Di AC itu kan gelombangnya bisa bolak-balik, oke. Lalu setelah disearahkan, entah itu dia setengah gelombang atau full,
ya maka dia bentuknya akan seperti ini. Ya, banyak sekali spike atau delay ke bawah ini ya, turn off-nya gitu. Lalu on, off, on. Nah, ini kan menyebabkan suatu tegangannya menjadi tidak rata gitu ya. Fenomena tegangan tidak rata nih di sini. Maka dibutuhkan kapasitor karena kapasitor itu fungsinya untuk meratakan tegangan. Ada suatu kemampuan pada kapasitor yang bisa menyimpan energi kan. Setelah dia dihubungkan, energi disimpan dan energi dikeluarkan. Maka dia bisa meratakan tegangan. Oke, tidak terlalu noisy. Oke. Nah, setelah itu dengan menggunakan DC-DC converter, maka kita bisa mengatur tegangannya itu turun atau naik. Oke, turun atau naik. Tergantung kalian menggunakan metode chopping yang mana, entah buck boost atau cup. Ya. Itu nanti kalian review. Oke, review yang mana. Oke. Nah, sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Silakan. Oke. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Ya? Ya, izin bertanya. Boleh. Tadi kan dikatakan bahwa kapasitor untuk kayak untuk lebih meratakan itu. Ya. Apakah besar kapasitor itu berpengaruh kayak semakin besar itu semakin bagus atau ada kayak saturasinya apa gimana, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi begini, jika kita punya kapasitor ya untuk meratakan tegangan ini ya, saya menerangkan secara praktikal. Oke, saya menerangkannya tidak secara teoritis. Kalau teoritis tentunya ada hitungannya sebetulnya ya. Nah, kalian belajar filter kan ya di RE, ada LPF, ada BPF, ada HPF, ada band stop filter ya kan? Itu jadi ada ininya ya, kriteria-kriterianya. Tapi pada intinya seperti ini. C itu sudah cukup untuk meratakan tegangan, tidak butuh L, tidak butuh R. C saja sudah cukup secara praktek. Jika C-nya semakin besar, maka artinya energi yang disimpan oleh kapasitor kan semakin besar. Betul ya, Fatur ya? Nah, sambil respon supaya saya tahu kamu sedang membayangkan pemahamannya atau tidak. Iya, Pak. Betul, Pak. Benar ya? Nah, jadi si energinya disimpannya semakin banyak, muatannya semakin banyak yang disimpan. Oke, fenomena pertama, untuk mengisi kapasitor yang makin besar, kapasitansinya ya, dibutuhkan waktu yang sebentar atau lama, Fatur? Mana untuk kapasitasnya? Kapasitor ya, semakin besar kapasitansi kapasitor, waktu pengisiannya sebentar atau lama? Semakin lama, Pak. Semakin lama, oke. Itu yang menyebabkan nantinya delay, ya. Oke, ini fenomena pertama dulu nih, delay-nya dulu ya. Keluar delay-nya, karena dia butuh waktu yang agak lama untuk mengisi. Ya. Selain itu, saat dia sudah penuh, lalu dia ingin menyalurkan lagi kan energinya kan, karena dia sudah penuh ya sudah, akhirnya dia bisa mengalirkan kan kalau sudah penuh itu ya, bocor gitu loh maksudnya, banjir. Oke. Nah, banjiran ini juga butuh waktu. Ya, artinya dia akan menimbulkan delay lagi kedua. Ya, delay saat mengisi dan delay saat mengalirkan energinya, menyalurkan energinya. Nah, setelah dia disalurkan tadi, kalian coba analoginya seperti ini, Fatur. Kalau misalnya kalian punya bak mandi, ya bak air. Nah, lalu kalian pertama isi penuh dulu tuh airnya ya, isi penuh dulu airnya, lalu di dalam bak yang tadi, ya
bak tadi ditaruh lagi di bak. Ya. Atau jangan bak ya yang pertama ya. Ember. Oke, ember ya, ember. Lalu kalian isi penuh dulu dengan air. Nah, setelah penuh, kalian isi lagi. Si ember itu diangkat, masukin ke bak yang lebih besar. Maka air yang tumpah-tumpah dari ember yang pertama, pasti kan akan mengisi baknya yang lebih besar ya. Setelah dia baknya penuh nih ya, bukan embernya ya, setelah baknya penuh, kira-kira riaknya pada bak itu akan semakin besar atau semakin kecil? Semakin banyak riak. Masa? Kan dituang. Ya, bingung. Ada apa namanya? Ada ember. Ya, Fatur ya. Iya, Pak. Ember. Saat embernya kosong, kamu kan keluarin air tuh kerannya ya. Saat nyentuh dasarnya nih, kan itu riaknya banyak kan ya. Riak itu noisy. Iya, Pak, paham, Pak. Ya kan, Iya. dur gitu kan, gitu. Habis itu penuh, maka airnya tumpah-tumpah kan? Iya, Pak. Lalu ember itu kamu masukkan lagi ke ember yang lebih besar. Jadi ember yang tadi penuh ada di dalam ember yang besar. Sebelum saat penuh pertama ya, ember yang besar itu kan saat terisi air yang tumpah-tumpah dari ember yang kecil, riaknya banyak kan? Nah. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Kebayang. Lalu saat airnya penuh, ember yang kedua ya, ember yang lebih besar daripada ember pertama, kan jarak airnya, ketinggian airnya kan pasti lebih ini kan, lebih dekat dengan bibir ember yang pertama kan? Iya, Pak. Kira-kira riaknya semakin banyak atau semakin kecil? Semakin kecil juga, Pak. Semakin kecil kan? Nah, artinya kan Iya. ada efek filtering kan? Dibandingkan jika kamu tidak menggunakan ember yang pertama. Jadi ember yang kedua nih yang lebih besar, kamu langsung masukin keran. Riaknya sama ya yang tadi kan, ember pertama kan? Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya embernya semakin besar, maka kan bibir embernya itu kan lingkarannya kan makin luas. Maka pasti airnya itu kan semakin lembut kan jatuhnya kan? Iya. Nah, ini efek filtering gitu. Saya menganalogikan dengan itu. Ya. Harus kalau misalnya kalian nggak punya kapasitor, ya itu mainan aja lah, ciduk sama ember gitu ya. Ciduknya yang satu kecil, yang satu besar gitu. Coba kalian lihat, itu fenomena yang sama. Yang bisa menjelaskan tentang filtering kapasitor. Oke. Jadi semakin besar, hasil filternya semakin lembut. Tapi ada konsekuensinya. Semakin besar nilai kapasitansi, maka delay-nya semakin besar. Tidak baik untuk controlling. Sebetulnya kalau kalian memakai kapasitor terlalu besar. Karena kontrol itu pasti butuh fast response kan. Kalau delay-nya terlalu lama, ya pasti nggak bagus kontrolnya. Gitu. Ada trade-off-nya ya dengan menggunakan filter. Begitu, Fatur? Iya, bisa Pak. dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lagi? Ayo, ini. Ya, saya sih nggak ini ya, nggak heran kalau kalian paham semua. LKDaya kalian kan bagus-bagus ya. Oke, nah lanjut ya. Oke, nah sekarang ini perbedaan antara uncontrolled chopping dan control chopping. Jadi kalau misalnya kita ingin membagi suatu tegangan, kita bisa menggunakan voltage divider seperti yang di atas ini ya. Ini rangkaian di atas adalah voltage divider. Kalian belajar di RL untuk membagi tegangan ya rangkaiannya seri. Kita bisa menggunakan untuk meregulasi tegangannya ya pada beban yang ini. Maka kita bisa menggunakan potensiometer seperti ini kan ya. Potensiometer pada sisi tengahnya ini.
Nah, setelah kita tahu, oh, untuk menghasilkan 50 volt ya sebetulnya kita butuh pembagi tegangan yang bisa menyerap tegangan 50 volt juga kan di sini ya nih. Ini 50 volt nih. Mana nih? Ini ya 50 volt. Oke. 50 volt. Artinya apa? Di sini sudah 50 volt. Ini adalah area beban yang ingin kita manfaatkan. Oke. Ini beban. Misalkan apa ya? Kita punya lampu lah gitu ya. Beban. Oke. Kita punya lampu gitu. Kita punya lampu yang besarnya itu 500 watt. Kalau lebih dari 500 watt, tentunya lampunya rusak kan, meledak, konslet. Ya, maka kita butuh ini. Nah, sekarang kalau dia menggunakan potensio, artinya di sini pun kan ada konsumsi energi ya. Konsumsi energinya berapa? 500 watt. Karena apa? Ini kan 10 ampere seri ya. Berarti daya lossesnya 500. Artinya P totalnya, P yang dimanfaatkan di sini ya 1000 watt. Oke? Ini tidak baik kan? Padahal kita punya bebannya cuma 500 watt. Tapi total daya yang diserap itu adalah 1000 watt. Dengan menggunakan voltage divider, boros energi. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan power converter atau chopping? Ya, maka kita bisa menggunakan ini. Oke, switch. Ya, dengan menggunakan switch 1 ke 2, 2 ke 1 terus gitu ya, dengan suatu periode switching, maka switching ini juga ada rugi-ruginya ya. Nih, ada, tapi dia kecil resistansinya. Ya, dia sangat kecil, bisa kita ibaratkan bahwa dia ini mendekati 0 ohm. Oke, mendekati 0 ohm. Maka dengan switch seperti ini artinya kita bisa menghasilkan tegangan chopping, diputus gitu ya. Saat setengah periode artinya gini kan. DC itu kan seperti ini. Ya kan? Jika ini adalah periode perhitungan PT, maka kan luas daerah ini adalah 100 volt kan? Ini 100. Oke? Nah, supaya dia menghasilkan 50 volt bagaimana? Putus, gitu kan? Bagi 2. Ya. Bagi 2, setengah T. Oke? Artinya kita bisa mendapatkan gelombang ini. Ya, kita anggap ini setengah T. Dengan mengatur satu duty cycle-nya, kalau misalnya kita ingin duty cycle-nya 0,5, ya D-nya berarti kan 0,5. Ya kan? Duty cycle-nya 0,5. Artinya, luas daerah inilah yang bekerja pada beban. Oke? Sehingga P-nya, ya sudah, di sini P-nya adalah 500 watt. Karena V-nya dihasilkan 50 volt. Di sini 10 ampere arusnya ya, sesuai dengan kriteria dari R-nya. Oke. Lalu di sini bagaimana? Karena dia hampir 0, maka tidak ada losses kan? Maka P-nya 500 total ya. P in sama dengan P out. Artinya dia 100%. Oke. Efisiensi dayanya di sini 500. 100%, sedangkan yang ini hanya 50%. Oke. Sedangkan yang itu 50% saja. Itu yang ini 100%. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa kalian mengikuti apa maksud dari chopping? Saving energinya bisa diikuti? Bisa. Oke. Oke, nah sekarang saya lanjut ya. Hapus dulu. Oke, nah sekarang bagaimana prinsip step down? Ya, prinsip step down converter. Operasinya ya kita punya satu tegangan supply yaitu VS.
Kita punya satu tegangan yaitu PS di sini ya. Maka outputnya pada R, oke, di sini VO, oke, VO-nya, oke, maka harus lebih kecil daripada VS. Artinya kita bisa memainkan switching-nya ini, ya tadi seperti di halaman sebelumnya, bermain dengan duty cycle. Kalau full dari 0 sampai 1T, itu artinya D-nya sama dengan 1, duty cycle-nya 100%, gitu ya. Lalu kalau misalnya dia 50%, artinya D-nya sama dengan 0,5, dan seterusnya. Oke, nah dengan memainkan waktu switching-nya, maka kita bisa memainkan tegangan keluarannya. Ya, karena tegangan keluarannya kan dengan menggunakan prinsip integral kan, luas dari area yang di switch, oke, di switch on, misalkan ini, oke, ini adalah area switch on-nya. Oke. Kalau misalnya switch on-nya sampai sini, ya sudah, tinggal dihitung saja, misalkan ini T2 gitu ya, artinya dari 0 sampai T2, sampai T3 terus saja. Tinggal dimasukkan ke sini, 0 sampai T3. Oke? Ini ada prinsip step down. Sedangkan kalau prinsip step up, oke, ini bug kan ya, biasanya kalian menyebutnya bug. Nah, kalau step up, itu bagaimana? Nah, kalau step up, itu ada satu komponen yang paling mencolok. Apa? Ada L di sini. Ya. Step up itu pasti ada L-nya yang dihubungkan secara seri. Oke, dihubungkan secara seri. Kenapa? Karena L itu menggunakan prinsip hukum Faraday, di mana saat ada arus mengalir ya, pada suatu L nih, arus mengalir ke sana, maka dia akan mengalami induksi magnetik. Ya kan? Karena ada I ya, maka dia akan muncul yang namanya GGL induksi, di mana V induksinya adalah LDI dt. Oke? Nah, ini perlu dipahami dulu. Oke. Saat dia menjadi beban, artinya apa? Dia modenya ini. Oke? Mode switch-nya turn on, connect, ya, tidak apa namanya, tidak lepas ya, nah, tidak off, on, maka VS pasti akan, sebentar saya ganti dulu warnanya, oke, maka arah alirannya kan menjadi seperti ini ya, on, oke, artinya apa? Mode 1, oke, mode 1. Maka L polaritasnya akan menjadi positif negatif karena dia sebagai beban. Oke? Karena dia sebagai beban nih. Nah, sehingga di sini akan charging GGL induksi. Oke, charging GGL induksi sampai dia punya V induksi gitu misalnya VL deh, gitu kan ya. VL. Lalu saat dia lepas nih, switch-nya lepas, maka dia akan masuk ke mode 2. Ya kan? Terbayang ya? Ini saya gambar, saya mendapatkan referensi seperti ini nih. Maka artinya apa? L yang tadinya dia terisi, gitu, charging, maka dia saat dilepas, ada bebannya kan di sini ya? Ini beban. Oke, di sini kan sebenarnya ada ada C gitu ya, ada C nih di sini, oke. Lalu ini kenapa positif negatif ya, karena beban, oke, positif negatif beban. Maka pada L akan berubah polaritasnya sesaat, oke, menjadi minus plus. Nah ini kan tadi VL, ya kan? Artinya apa? Pada titik ini dan ini, oke, titik A dan titik B, VAB akan menjadi penjumlahan kan antara VS dan VL. Oke, VS plus
PLA. Ini stack up. Oke? Karena L-nya menghasilkan GGL induksi. Saat dia si switch-nya berubah off gitu ya, dia menjadi sumber baru. Oke, artinya di sini kan seperti di hubung seri ya. Tegangan kalau di hubung seri jumlahkan, gitu kan? Polaritasnya ya ini maksudnya. Polaritasnya minus plus minus plus. Di sini plus minus, ini bebannya. Oke? Oke. Ya, sampai sini dulu. Ini jangan-jangan kalian bingung. Sudah jelas? Jelas kan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ini prinsip buck and boost. Maaf, Pak. Saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan dasar ini, Pak. Monggo. Untuk kapasitas dari induktor itu nilainya bagaimana, Pak? Kalau misalnya kapasitor kan semakin besar kapasitansinya, maka dia bisa menyimpan energi lebih banyak. Apakah dia dalam Henry ini juga berlaku hal yang sama, Pak? Tentu. Kenapa? Coba kita lihat, kita visit ininya ya, formulanya ini. Formulanya kan ini kan V sama dengan LDI dt. Kalau L-nya naik, artinya apa? VL-nya juga pasti naik kan? GGL induksinya kan pasti lebih besar kan? Iya, Pak. Cuma jadi, kan yang selama apa tuh yang paling besar tuh berapa sih, Pak? Soalnya kan kita selama praktikum itu kan besaran dari apa tuh induktor itu saya belum bisa mengidentifikasi secara fisik kan, karena dia itu peluruhannya sangat cepat gitu, Pak. ya. Berarti paling besar tuh berapa sih, Pak, yang bisa setidaknya kita bisa mengamati perubahan tegangannya itu secara lambat, Pak, yang ada di Perubahan pasaran. Tegangannya secara lambat. Wah, ini harus praktek ya. Maksudnya gimana? Maksudnya yang mungkin Bapak pernah lihat besaran dari induktor yang paling besar itu berapa sih, Pak? Biar kita bisa melihat bahwa misalnya kita menggunakan multimeter. Ini kan merupakan pengamatan yang hanya bisa, maksudnya saya mengasumsikan hanya bisa diamati menggunakan osiloskop, Pak. Kalau misalnya kapasitor kan kita menggunakan multimeter biasa, kita bisa tahu kan tegangannya turun secara perlahan, gitu, Pak. Kalau misalnya untuk induktor sendiri itu apakah bisa dilakukan secara manual menggunakan multimeter, Pak? Karena yang kita punya di rumah kan yang bisa kita beli hanya multimeter, Pak. Apakah besaran seberapa sih? Minimum seberapa besar sih untuk bisa mengamati bahwa kita bisa membuktikan ternyata benar induktor itu bisa menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet itu, Pak. Kalau kalian mau membuktikan harus menggunakan osiloskop. Ya, harus menggunakan osiloskop. Bahkan kapasitor pun kan untuk melihat penurunannya atau kenaikannya itu menggunakan osiloskop dengan triggering gitu kan. Dengan menggunakan di osiloskop itu kan ada fungsi trigger ya. Jadi pada titik keberapa dia akan merekam dan kita bisa melihat itu delay-nya berapa, rising time-nya berapa, bisa. L juga demikian. Tapi kalau ditanya berapakah paling kecil, ya semakin kecil. Sebenarnya semua L itu bisa diukur ya. Kalau misalnya kita ingin mencari constant time-nya itu kan ada ya, waktu kalian belajar di rangkaian rangkaian listrik 1 ada yang namanya rangkaian orde 1 dan orde 2 ya. Dengan mengatur L dan C-nya maka kita bisa mendapatkan constant time. Constant time itu kan bagaimana dia delay naiknya dan delay turunnya ya, itu adalah constant time-nya gitu. Nah, kalau misalnya ditanya seberapa besarkah induktor yang pernah saya lihat, ya di Indonesia itu ada induktor yang bisa menghasilkan 500 kV. Ya. Apa? Ya trafo. Oke, trafo itu kan induktor ya. Dia kan lilitan ya.
Iya, Pak. Oke. Jadi trafo itu juga sebetulnya adalah lilitan L dan bisa dilihat kenaikannya, ya bisa dilihat sangat mungkin. Nah, apalagi kalau misalnya perbandingannya 1:10.000, gitu ya, 1:10.000 itu luar biasa kan? Jadi itu delay-nya kelihatan banget gitu. Tapi bahayanya juga besar. Jadi ibaratnya kan kalau misalnya kita punya tegangan 1 volt, maka dia akan menjadi 10.000 volt, ya kan? Iya, Pak. 10.000 volt itu berapa tuh? 10 kafe ya, 10 kafe. Nah, itu kan luar biasa ya, sampai 10 kafe. Sekarang kalau misalnya sampai 100 kafe itu kan berarti kelihatan juga gitu, bakal lebih kelihatan. Tapi bahayanya juga besar. Itu sebetulnya tuh step up atau step down itu ya mirip dengan trafo. Oke, mirip dengan trafo saja. Cuma ini kan kita ingin meregulasi, mengontrol gitu ya. Kalau trafo kan uncontrolled. Kalau misalnya perbandingannya 1:10.000 ya terus-terusan aja di situ kan. Ya kan? Nah, sedangkan kalau ini gitu ya, dengan menggunakan chopper ataupun nanti inverter, itu dia bisa diatur dengan lamanya switching. Ya. Lama waktu switching, bukan besarnya lilitan. Jadi lilitan ini mau seberapapun, kalau waktu switchingnya yang kalian atur, dia tidak akan sama proses penyimpanan energinya. Karena proses penyimpanan energinya kan ada di sebelah sini nih. Ini ada formula di bawah ya. Tergantung dari T1 dan T2-nya, perbandingan ini kan on dan off-nya. Begitu, Ali. Saya tidak bisa menjawab secara detail apa yang pernah saya alami, ya, karena saya pun tidak ingat gitu, karena saya kan praktikalnya ya saya ingin menggunakan L segini ya saya lilit aja sendiri gitu, lalu diukur, dan biasanya bukan memperhatikan L-nya, tapi memperhatikan beban. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti memang kalian kan ada tugas-tugas selanjutnya ya. Nah, tugas-tugas selanjutnya itu ada guide-nya dari saya, tapi akan lebih baik kalau kalian itu kreatif. Bagaimana kreatifnya? Ada satu rangkaian yang isinya L dan C, ya kalian ubah-ubah aja sendiri. Apa pengaruh besar kecilnya L? Apa pengaruh besar kecilnya C? Seperti motor. Kemarin kan kalian diberikan itu ada R, ada L, ada KE, KT, omega, VS, dan parameter-parameter lainnya. Supaya kalian tahu maksud dari parameter itu satu per satu, ya kalian ubah aja sendiri. Mumpung simulasi. Ya kan, kalau simulasi itu kan bebas. Kalian naik turunin itu enak gitu, nggak takut rusak gitunya. Dan bisa, gitu kan. Inersianya dinaikin, coba bayangin. Kalau kalian di real problems gitu ya, di real practical, terus saya suruh coba ubah inersianya menjadi sekian. Kalau dinaikin sih bisa, tinggal tambah saja shaft-nya gitu kan. Tapi kalau disuruh menurunkan inersia, kalian harus bongkar motornya, lalu ganti rotornya, nah kan? Jadi simulasi itu adalah satu kesempatan untuk menganalisis karakteristik dari 0 sampai 100. Mulai dari komponen apa sampai apa itu kalian ubah-ubah silakan ya. Jangan takut gitu, dan jangan terpaku pada parameter yang diberikan saja. Nanti kalian terbatas ilmunya. Ya. Nah, ayo jadi mahasiswa yang aktif. Oke? Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini tadi dari prinsip step down dan step up, ya, itu ada yang namanya switching.
Ya, nah, switchingnya kalau pada elektronika daya itu rangkaian yang terpisah. Oke, rangkaian terpisah. Rangkaian daya itu ininya ya, rangkaian switchingnya. Oke, rangkaian switchingnya. Step down atau step up. Oke, buck atau boost. Itu rangkaian elektronika daya. Tapi rangkaian elektronika daya tidak akan bisa bekerja kalau kalian tidak bisa membangkitkan switchingnya. Sinyal switchingnya. Didapatkan dari mana? Tentunya kita punya satu controller switching. Ya, kita akan membangkitkan sinyal-sinyal switching, sinyal on dan sinyal off-nya. Seberapa lama on dan seberapa lama off-nya itu ada pada rangkaian kontrolnya. Ya, di mana rangkaian kontrol ini ada rangkaiannya sendiri. Ya, biasanya kalau sekarang tuh sudah dipermudah. Kalian sekarang menggunakan rangkaian digital, sinyal digital, dengan membangkitkan sinyalnya menggunakan mikroprosesor, pakai Arduino lah, ada PWM-nya kan. Kalian tinggal programming, pembangkitan sinyal digital itu namanya programming, berapa lama sampai berapa lama, lalu apa namanya di compile keluar. Tapi kalau yang kuat biasanya ya, yang dasarnya kuat itu menggunakan rangkaian analog, menggunakan rangkaian IC, lalu ada amplifier, ya amplifier lalu keluar, akhirnya menjadi suatu sinyal switching. Oke, break dulu. Di tempat saya sedang azan. Ya, sebentar.
Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi ini tentang sinyal controlling. Ya, sinyal kontrol pada rangkaian elektronika daya itu disebut dengan sinyal switching. Ya. Oke, jadi ini nanti akan sangat menentukan untuk outputnya. Kalau misalnya switchingnya kalian ingin misalnya 100%, ya maka bisa VA sama dengan PS. Ya, jika itu adalah buck converter. Kalau 0,5 ya berarti VA-nya setengah dari PS. Gitu, ya, tergantung dari duty cycle ya, pada sinyal kontrol ini. Oke, nah sekarang detailnya. Oke, detail dari DC chopper. Saya akan bahas 4 jenis DC chopper. Yang pertama buck boost, lalu ada cuk. Ya. Sebenarnya buck boost dan cuk itu kan sama ya. Buck boost bukan buck dan boost ya. Buck boost DC chopper dan cuk itu sama fungsinya untuk menaik turunkan tegangan DC. Tapi bedanya apa? Nah ini saya pengen cross check ke kalian nantinya. Oke. Jadi untuk buck DC chopper, fungsi dari buck DC chopper ini adalah untuk menurunkan tegangan. Ya, di mana rangkaiannya seperti ini ya, pada poin A nih, circuit diagram. Ini adalah rangkaian minimum. Ya, rangkaian minimum. Kalau kalian punya rangkaian yang lain, ditambahkan C-nya, ditambahkan L-nya, silakan, nggak apa-apa. Oke. Jadi jangan kira bahwa sirkuit ini adalah satu-satunya buck rangkaian buck gitu ya, rangkaian buck DC chopper. Tidak, ya, tidak. Bahkan key-nya di sini, key itu adalah switching-nya ya. Power electronics-nya. Kalian mau menggunakan transistor, kalian mau menggunakan JFET, MOSFET, IGBT, SSR atau apa namanya yang lain gitu ya, terserah kalian. Tergantung apa namanya aplikasi yang ingin kalian gunakan. Ya, kalau kalian ingin menggunakan fast response dan tegangannya tidak terlalu tinggi, ya cukup transistor. Oke, 5 volt sampai 10 volt. Kalau kalian ingin yang dayanya besar, tapi ya apa namanya masih menengah gitu ya, kalian gunakan MOSFET atau JFET. Kalian mau yang arusnya sangat besar, tegangannya kecil, IGBT, silakan. Gitu ya, yang power. Misalkan untuk motor, untuk IGBT itu yang digunakan. Ya, motor besar ya. Silakan cek mana yang paling cocok untuk aplikasi kalian. Itu ada bermain di key-nya, switching. Oke. Nah, sekarang tadi saya sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa pada buck converter itu ada 2 mode ya. Nah, di sini switch representation. Pada posisi 1 itu on, pada posisi 2 itu off. Oke, 1 on, 2 off. Maka pada 1, saat switch-nya 1 nih di 1, berarti dia ada di mode 1 ya. Saat di mode 1, maka tegangan akan langsung mengalir ke L, C, dan R. Sini ya. L, C, dan R. Artinya apa? Ya sini semuanya beban. Oke. Lalu saat dia di switch off, maka switch akan masuk ke poin 2. Ya. Mode 2 keluar. Artinya apa? Di sini, oke, kalian mungkin bingung ya, kenapa ini kok tiba-tiba muncul di DM? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Pernah diterangkan di power elektronik nggak? DM ini apa? Kelihatan? DM. Nggak ada. Oke. Jadi sebetulnya DM itu ada di sini ya, posisinya nih. Jadi saat dia switch off, dia akan mengalirnya ke sini. Oke. Nah, balik lagi gitu ke sana. Jadi bukan ke area VS-nya ataupun ke kontrolnya. Ya, itu sebagai apa namanya dioda flyback ya. Nah, jadi dia sebagai pengaman, dioda pengaman ya. Nah,
Sehingga saat dia switch off, maka arusnya kemana nih? Arusnya tetap forward ke sana ya. Gitu, oke? Jadi sebentar. Nah, Pak, mungkin DM itu kalau menurut saya dia lebih ke mengarah pada induktornya, Pak. Karena induktor kan di sini menyimpan arus, Pak. Jadi kalau misalnya dia mencegah biar kayak suatu pengaman juga. Jadi kan arusnya kan tetap maju, maksudnya dari induktor itu kan tetap ke kanan. Nah, ketika di close kan, jadi tidak ada kayak seperti mungkin Pak, maaf Pak, mungkin dari kapasitor itu biar nggak ada arus baliknya seperti itu Pak. Jadi kayak jadi fokus pada arus induktor yang memberikan, kan di sini ada dua penyimpanan daya Pak. Yang pertama dari Ya, ini kapasitor dan dan ini yang ya. kedua dari induktornya itu Pak. Jadinya biar dua-duanya sama-sama mensuplai ke bebannya Pak. Betul, Mungkin betul, seperti itu. betul. Ini kan yang kamu maksud DM yang ini kan? Iya Pak. Iya, iya. Yang saya maksud DM yang di sini. Oh iya. Nah, Kalau yang yang saya saya mau maksud- untuk arus balik. Iya, yang saya maksud DM yang untuk memproteksi MOSFET atau switching device yang lainnya. Ya, yang saya maksud itu. Oke. Nah, yang untuk Kira yang tadi DM ini, yang bawah. nah, iya, untuk yang DM ini betul. Dia supaya dia tidak terbalik ke sini, gitu betul. Karena kan ini apa saat dia menyimpan energi, ya saat dia menyimpan energi ini ada efek tadi itu positif dan negatif kan. Nih, positif negatif saat dia menjadi beban. Maka sebetulnya di sini ada back EMF-nya kan? Benar nggak? Iya kan, ada back-nya kan? Nah, makanya di sini dia ada proteksinya. Lalu untuk memproteksi bebannya, dia pun menggunakan DM. Jadi ada dua proteksi. Betul. Nah, lalu saat dia di mode 2, kan ini udah putus nih area sini ya. Area yang sebelah sini tuh putus nih. Yang apa namanya? MOSFET ke sana gitu ya, switching device ke sumber itu putus sehingga menjadi mode 2. Nah, maka kan rangkaiannya menjadi yang DM ke kanan kan? Nah, DM ke kanan kan ini equivalent circuitnya pada mode 2 ya. Nah, kan berarti dari L ini ya tadi kan efek apa namanya? Efek Faraday, adanya GGL induksi pada L sini, maka dia akan berfungsi menjadi minus plus dia yang nantinya jadi sumber, lalu ditambah dengan C-nya gitu. Jadi dia mengalirkan sumbernya, sisanya itu di sini. Energinya akan mengalir dari L gitu. Ya betul Ali. Setuju. Oke, ini bug ya, bug. Lalu switching timingnya ada di gambar D ini ya. Nah, switch time-nya antara VS, lalu I2, IL, dan I1. Nah, I1 itu maksudnya apa? Mode 1. Ya, I2 itu ya ada di mode 2. Gitu ya. IA itu adalah arus beban. VA itu adalah tegangan beban pada load. Oke. Karena yang kita ukur itu selalu pada bebannya. Ya. Next-nya adalah... ingin bertanya Pak. Ya, monggo. Saya masih penasaran Pak sampai sekarang ini kenapa kan pada praktiknya itu untuk menghasilkan PWM untuk mengontrol tegangannya ini Pak itu menggunakan sinyal kombinasi dua sinyal gergaji dan sinyal sinus Pak. Kenapa sih menggunakan sinyal gergaji ini Pak? Apakah dia lebih mudah dibangkitkan dibandingkan dengan PWM atau bagaimana Pak? Nanti ya, setelah ini ada kok. Oke, Ali. Nah, sabar ya. Nah, habis ini ada ininya, penjelasannya. Slide belum nyampe slide-nya ya. Kita rangkaiannya dulu. Oke. Nah, next-nya adalah bus. Nah, bus ini untuk menaikkan tegangan. Ya, nah bedanya apa bak dan bus? Kalian lihat posisi induktornya. Ya. Pada bak, posisi induktor setelah switch, ya setelah key. Sedangkan pada bus sebelum. Dan dia fungsinya menjumlahkan dengan PS. Ya, tadi yang saya bilang. Oke.
Maka kalau misalnya kita tahu nih sirkuitnya, ini adalah sirkuit generalnya ya, untuk bus DC chopper. Lalu secara switch representation ada di gambar B ini. Ya. Di mana saat dia di switch 1, maka modenya seperti ini ya, mode 1. L akan mengalami pengisian. L akan mengalami pengisian. Di sini. Positif, negatif. Oke, dia akan mengisi. Sampai akhirnya switch ini berpindah dari poin ke-1 ke poin ke-2, artinya on. Oke, maka saat dia on, ini berubah, minus, plus. Maka dia akan menaikkan tegangan pada beban. Oke? Itu bedanya antara buck dan bus. Kalau di sini, di mana? Di buck, ya. Kalau di buck, dia sebagai penyimpan energinya nih di sini, ya, penyimpan energi, dan saat dia switch kedua, artinya switch off, maka dia yang sebagai supply. Tidak ada supply yang lain kan? PS-nya mati ya, terpisah. Ya, sedangkan pada bus, dia selain sebagai penyimpan energi, dia juga menjadi supply yang saling menjumlahkan dengan PS, sehingga tegangannya naik. Oke? Oke, bus. Nah, sekarang buck bus. Bedanya apa? Dengan buck saja, bus saja. Kalau buck bus ya bisa menaikkan, bisa menurunkan. Oke. Nah, posisinya kita lihat. Ini sirkuit diagramnya secara general, lalu representasinya seperti ini. Maka saat dia di poin ke-1, dia ada di mode 1 nih. Oke, dia mengisi tegangannya. Oke, dia mengisi tegangan, mengisi energi pada L. Oke, lalu saat dia di switch kedua, maka kita lihat di sini ada DM. Ya, diodanya arahnya reverse kan ya ini. Nih, arahnya reverse terhadap VS. Oke. Artinya dia akan memblok. Jadi saat dia di sini pada mode ke-1 dia L-nya positif dan negatif. Oke. Lalu saat dia di switch on pada posisi kedua, maka dia menjadi negatif positif. Ya kan? Maka arah tegangannya berubah menjadi sini. Ya. Sehingga polaritas bebannya itu akan menjadi positif negatif. Kebalik polaritasnya ya. Berbeda dengan buck dan bus. Kalau buck dan bus tidak merubah polaritas. Oke? Nih, kalian lihat. Mana bus itu masih positif negatif. Oke? Arah arusnya masih tetap sama. Nih, dari atas ke bawah. Yang buck juga sama. Ya. Tetapi pada buck bus dia merubah polaritas. Oke? Dia merubah polaritas. Jangan sampai kalian tertipu dengan yang gambar ini ya. Nah, ini adalah titik pengukuran ya. Titik pengukuran positif negatif, tapi polaritasnya itu dari positif negatifnya dari bawah ke atas. Maka secara formula kita bisa lihat nih bahwa VA-nya itu negatif ya. Kebalik gitu. VA-nya kan titik pengukurannya ini. Ya. Itu buck bus. Rangkaian yang sangat sederhana seperti ini. Oke. Bisa menaik turunkan tegangan tergantung duty cycle-nya ya, tergantung duty cycle-nya. Kalau duty cycle-nya besar, maka dia apa? Menaikkan ya. Menaikkan atau menurunkan? Oh, menurunkan. Oke. Nah, menurunkan. Oke. Oke, nah sekarang cuk. Nah, bedanya apa dengan buck bus? Ini fungsinya sama. Menaik turunkan tegangan, ya. Hanya pada topologi cuk DC chopper kita lihat. Di sini ada L, di sini ada C. Mirip dengan ini kan sebetulnya ya. Posisinya salah. Ini L dan C. Saya ubah dulu. Yang saya maksud posisinya sama itu yang ini ya. L2 dan C2. Oke, L2 dan C2. Sama dengan
Ini ya. Oh, sebentar. Oh, oke. Ah, saya salah terangin. Oke, saya terangin. Sebentar. Coba. Oke. Nah, pada cuk DC chopper, dia menggabungkan antara bak sendiri, ya bak sendiri nih, bak converter yang sendiri dan bus converter yang sendiri. Kenapa? Karena ini ada di sini, L1, oke? L-nya dihubungkan secara seri dan sebelum switching device-nya, ya, oke? Nah, di sini ada satu fungsi, ada satu rangkaian tambahan. Rangkaian tambahannya itu apa? Ini, ya. Ini adalah rangkaian filter LC, di mana fungsi filter LC ini adalah low pass filter. Oke. Nah, jadi perbedaannya antara buck boost dan cuk itu ada di outputnya nanti. Kita lihat pada di buck boost ada L dan C. L dan C ini ya fungsinya untuk penyimpan energi, ya. Fungsi utamanya L dan C pada buck boost itu untuk penyimpan energi. Selain sebagai filter. Yang mana filternya? C. Oke. Kenapa ada filter C? Karena L itu mengakibatkan fenomena ringing. Ya. Saat ringing artinya apa? Dia akan noisy. Oke, noise pada frekuensi yang sangat tinggi. Oke, L mengakibatkan ringing. Nah, karena L di sini juga mengakibatkan ringing, maka kita butuh filter. Ya, sehingga dirancanglah filter LC yang menemukannya ini menamakan topologi buck boost drivers, buck boost DC chopper seperti ini adalah cuk DC chopper. Outputnya lebih smooth dibandingkan buck boost DC chopper. Oke, rumusnya juga sama kok. VA sama dengan minus VSK per 1 minus K. Di sini juga sama. Fungsinya sama. Hanya outputnya, sinyal outputnya lebih baik cuk daripada buck boost. Oke, ini rangkaian dayanya. Ya, pertanyaannya Ali habis ini. Kalau saya jawab. Ada pertanyaan untuk rangkaiannya? Silakan. Ada? Oke, kalau gitu saya masuk ke switchingnya sekarang. Ya, sekarang DC chopper switching. Nah, jadi kalau saya tidak akan membahas tentang ininya ya, jenis sinyalnya. Oke, jenis sinyalnya itu bisa macam-macam. Tadi Ali bilang ada segitiga, ada gergaji, ada sine gitu ya, sine wave. Gitu. Itu yang kalian pelajari di elektronika daya kan saat kalian belajar PWM, SPWM. Ya, sine wave, PWM. Sine wave PWM itu untuk inverter. Ya, itu untuk inverter. Kalau untuk DC chopper kita nggak butuh sine wave. Ya, kita hanya butuh apa? Kita butuh satu sinyal reference dan satu sinyal osilator, oke? Atau carrier kan biasanya kita ngomong seperti itu kan, carrier. Nah di sini saya menggunakan osilatornya, kalau carriernya itu sinyal gergaji, ya, sinyal gergaji. Lalu reference-nya saya menggunakan sinyal DC biasa, ya, DC saja sudah cukup. Karena kan kita ingin chopping, bukan ingin mempermainkan frekuensinya ya. Kalau sine wave itu kan memainkan frekuensi. Ya. Saya tidak bahas yang SPWM ya. Saya membahas DC PWM sekarang. Oke. Nanti kalau SPWM bingung kali ya.
belum masuk ke inverter soalnya. Kita ke DC chopper aja dulu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita ingin osilatornya itu positif, ya kan? Lalu referensinya itu negatif. Ya, yang merah itu kalian bisa lihat kan, itu di bawahnya. Ini, sebentar. Oke. Ini adalah sinyal original switching-nya. Oke. Nah, error itu ada di rangkaian ini ya, menggunakan komparator. Oke. Sekarang kita coba kalau misalnya errornya adalah positif. Oke, lalu osilatornya adalah negatif. Jadi gimana nih? 1 dikurangi yang rendah gitu kan ya? Maka pasti dia on gitu kan? Benar nggak? Halo? Benar, Pak. Aku Pak tanya. Ini kan ya? High dikurangi low, berarti dia on gitu kan? Di titik ini high, low, on, sampai di titik ini kan? Berarti dia on nih, di sini. Switch on-nya. Lalu setelah di sini, ya, periode berikutnya di sini, di mana referensinya lebih rendah daripada kariernya. Maka dia off. Oke? Dan seterusnya. Oke, ini adalah osilator yang pertama, ya. Osilator. Komparator yang pertama. Oke? Ini komparator pertama. Lalu ini adalah komparator kedua. Keadaannya di mana osilatornya jadi positif. Oke? Referensinya menjadi negatif, ya. Maka sekarang kita lihat osilatornya ini positif, lalu errornya lebih tinggi, maka off, gitu kan? Sedangkan di sini osilatornya yang lebih tinggi daripada reference, maka dia on, dan seterusnya. Oke. Nah, ini dua sinyal ini akan digunakan untuk membangkitkan atau mendrive, gitu ya. Mendrive DC chopper. DC chopper apa? Sekarang saya tidak akan membahas buck boost atau yang lain-lain. Ini saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah belajar di Al-Qadaya, tapi sih sebenarnya harusnya sudah. Kalian pernah dengar edge bridge kan ya? Ada yang bisa konfirmasi saya? Pernah belajar edge bridge converter? Bukan full bridge. Oke, edge bridge. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Oke. Berarti, nah sekarang saya ingin menggunakan edge bridge. Oke, kenapa pakai edge bridge? Sorry. Karena kalian belajar 4 kuadran. Ya, 4 kuadran itu ya butuhnya edge bridge. Bukan buck converter, boost converter, buck boost, tidak. Tapi kita menggunakan edge bridge DC chopper. 4 kuadran. Biasanya disebut juga dengan 4 kuadran DC chopper. Oke, di mana tadi sinyal 2 ini, ya nih, QA and QB, hasil dari komparasi sinyal reference dan sinyal carrier yang membangkitkan PWM akan menjadi switching untuk 4 switching device. Oke, 4 switching devices ini. Di mana ini saling berpasangan, ya. Pasangannya gimana? Q1 berpasangan dengan Q3. Q2 berpasangan dengan Q4. Oke, nah, ini perlu dipahami dulu. Ya, karena Q1 bekerja bareng dengan Q2, ya short. Oke, artinya apa? VS akan mengalirnya ke sini kan? Ini saya tunjukkan dulu yang salah ya. Saat Q1, Q2 on, maka arusnya ke sini kan? Ya motor nggak kena. Ya kan? Saat Q4, Q3 on, ke sana. Motor nggak kena lagi. Ya kan?
Jadi yang dibutuhkan itu tentunya bagaimana cara arus itu mengalir dari Q1 ke sini kan, supaya bisa mendrive motornya gitu kan. Lalu yang kedua sini gitu. Oke. Jadi bisa forward dan bisa reverse gitu. Karena positif dan negatif ini adalah polaritas motornya ya. Kalau dia ketemu positif, maka dia forward. Kalau dia ketemu negatif dulu, maka dia reverse. Maka dibutuhkan H-bridge. Oke. Oke, nah sekarang untuk memperjelas, saya langsung pakai data simulasi saja ya. Data simulasi untuk DC chopper. Nah, jadi saya punya simulasi seperti ini, H-bridge. Oke, di mana saya menggunakan MOSFET di sini. Lalu sumbernya 200 volt TDC. Lalu ini 4 switching, di mana switching ini positif ya. SWP itu maksudnya apa? Switching positif, switching negatif, dan switching negatif. Di mana keempat MOSFET ini bekerja secara bersamaan. Tidak berarti ini on lalu ini off, tidak ya. Tidak, tapi dia bergantian gitu. On off terus gitu. Oke. Dan ini juga sama, oke. Tapi yang bersamaan on dan on itu adalah ini SWP dan SWP. Dia mendapatkan satu sinyal yang sama. Ini. Ini adalah blok pembangkit PWM saya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah PWM-nya. Yang dimana sinyal pertama itu adalah sinyal positif. Oke. Switch positifnya yang masuk di saya kasih MOSFET 1, ini Q1, Q2 tadi ya gitu ya, Q3, Q4. Oke. Nah, artinya untuk yang switch atas ini adalah untuk 1 dan 3 ya. Untuk MOSFET 1 dan 3. Lalu yang bawah ini adalah untuk MOSFET 2 dan 4. Lalu yang bawah ini apa? Ini adalah V-out-nya. Ya, V-out-nya itu di mana ya? Di sini. V-out-nya itu di titik ini dan titik ini. V-out. Maka dia 0 volt. Kenapa ya? Karena 50-50 ya. Ini dikurangi ini kan 0. Ya, 200. Ini kan mana? Satu periode itu kan ini ya. Dari sini sampai sini kan. Oke, maka jumlahnya 0 gitu. Yang biru itu, kalian bisa lihat garis biru itu adalah real output-nya. Ya. Real output-nya, DC-nya setelah difilter. Oke, bukan sinyal kotak lagi. Oke, ini untuk duty cycle 50%. Lalu, ini duty cycle untuk 75%, on-nya maksudnya, 75% itu on-nya untuk MOSFET 1 dan 3. Lalu MOSFET 2 dan 4 itu on-nya hanya 25%. Ini ya. Maka bisa kita lihat nih, bahwa ternyata tegangannya berubah outputnya. Ini ya, menjadi 100 volt. Ya, karena 25% ke atas. Ya, 25% ke atas itu maksudnya apa? Kan 50 itu kan 0 tadi ya. Yang mana? Ini ya. 50 itu 0. Maka kalau kita ingin naikkan, berarti kan lebih dari 50%. Maka kita bisa mendapatkan tegangan DC positif sebesar sesuai dengan duty cycle-nya. Di sini duty cycle-nya 75%, artinya kita bisa mendapatkan 100 volt positif. Oke. Bagaimana cara tahunya? Ya tinggal diintegralkan saja ya. Integral dari titik ini sampai titik ini. Itu berapa tuh? 100. Dari 0 sampai 0,2. Ya. 0,175 on-nya nih. Berapa nih? Oke. Oke. Lalu, yang selanjutnya adalah simulasi saat 25% on-nya. Ini adalah yang 25%, lalu yang 75%-nya adalah untuk Q2 dan Q4.
Ya, maka di sini bisa kita lihat bahwa negatifnya itu lebih banyak, ya, karena apa? Polaritas ini kan, ini ya, ini polaritas ini ya, yang mengalir ke sini lebih banyak daripada yang ke sini. Oke, artinya dia menjadi minus 100 volt. Oke, D 25%. Lalu maksimum dan minimum, artinya 100 dan 0%. Ya. Saat dia 0%, artinya off betul, switch 1 dan 3, dan on terus, switch 2 dan 4. Maka dia minus 200. Walaupun ini impossible. Tidak bisa. Switch itu on terus dan off terus itu, duty cycle itu tidak bisa 100%. Ya, lalu di sini juga, ya sekarang 100%, maka dia bisa 200. Oke. Lalu di sini beban sekarang, ya dikasih beban. Bebannya apa? Motor DC. Ya, beban motor DC dengan parameter yang sama dengan kemarin-kemarin, masih sama. Ya, masih sama seperti yang kemarin parameternya. Nah, kita masukkan ke DC chopper sebagai power supply-nya. Saat dia diberikan duty cycle 50%, maka mana ini? Bentar, ini sepertinya saya oke, nih 50%. Dia kan seharusnya off kan? Karena tadi duty 50% itu duty 50% itu kan 0 volt ya. Sumbernya itu 0 volt, tapi sebenarnya ini tidak 0 volt banget ya. Karena MOSFET itu ada rugi-ruginya, kecil sekali rugi-ruginya. Dia tidak bisa mengeluarkan betul-betul 0. Tadi yang saya bilang 100 itu tidak bisa, 0 juga tidak bisa. Maka di sini kita lihat ada sedikit tegangan bocor yang dia bisa memutar motornya sebesar 8 RPM. Kalian kelihatan ya, ini 8 RPM. Lalu saat D-nya 75%, artinya 100 volt, maka dia ada di sekitar 700-an. Yang ini tidak 800 ya. 700-an, 750 berapa gitu kan. Kemarin kan pas diberikan 200 volt itu 1500-an ya kecepatannya ya. Lalu di sini saat 25% negatif. Oke, negatif 750-an, hampir 800 di sini ya, minus 800. Oke, saat 0 dan 100% tuh bisa dilihat sama dengan simulasi yang kemarin. Ya, masih sama. Tetapi ini saya waktunya 1 detik saja supaya cepat saya simulasinya. Kenapa? Ada bedanya ya ini simulasinya. Ini bukan continuous domain. Oke, ini discrete domain. Karena kita menggunakan switching. Oke. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke simulasi. Saya ingin mencontohkan simulasinya. Tidak ada? Sudah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Bingung ya. Kita cek dulu saja. Oke, kelihatan ya. Nah. Oke. Nah, di sini saya punya switching. Oke, punya simulasi untuk switching. Di mana ini adalah blok diagramnya ya. Oke, lalu ini hanya sebagai ininya saja, apa namanya, data akuisisi saja. Tapi pembangkitan PWM ada di sini. Oke, pembangkitan PWM-nya. Lalu ini adalah rangkaian daya, dan ini adalah DC motornya. Oke. Kalau di sini saya menggunakan simulasi discrete, bukan continuous. Oke. Maka saya akan menambahkan blok ini ya, power GUI. Oke, ini penting. Kenapa? Karena ini power semua ya. Power switching. Dan waktu
waktu switchingnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 7. Oke. Di sini duty cycle-nya saya set pertama kali 0 dulu deh. Ya, duty cycle-nya 0 dulu. Nah, lalu saya simulasikan. Oke. Kalian lihat jalannya simulasi saya lambat sekali ya. Beda dengan waktu ini continuous simulation ya. Dengan menggunakan transfer function itu kan classical, continuous, cepat banget. Kalau discrete itu betul-betul dijalankan sampling time-nya, perhitungannya betul-betul lebih detail. Oke. Oke, sudah. Speed-nya bagaimana? Kita cek dulu speed-nya ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, 0 ya. Ini saat dia 0. Sebentar, kok ada yang aneh? Sudah. Ada, sepertinya ada yang salah. Oke, sudah betul. Oke. Nah, ada error ini. Misalnya, buat 1 minus 3 dulu ya. Sebentar. Oke, sepertinya simulasi saya ada yang salah ini. Simulasi saya ada yang salah. Sebentar ya. Saya cek dulu. VO, mana ini VO? Oke, 0,7. Oh, masih salah ini. Ini yang apa namanya VO-nya jangan dilihat ya. Ini masih salah ini VO-nya ya. VO-nya masih kurang baik nih. Oke. Nah, ini aduh, sayang banget. Bentar.
Oh. Ada error. Oke, ada error. Saya perbaiki dulu deh nanti ya. Oke. Simulasinya saya perbaiki dulu. Ini sepertinya ada error. Saya butuh waktu untuk ngecek errornya ada di mana. Yang penting kalian tadi sudah melihat hasilnya. Entah kenapa hasilnya jadi beda ya. Nah, di sini harusnya keluar seperti ini. Nah, tadi saya sepertinya ada parameter yang terubah, tapi saya lupa parameter apa yang terubah. Oke, nanti besok akan dilanjutkan demo simulasinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Saya mohon maaf untuk errornya. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan ini kenapa cuma 37 mahasiswa ya? Yang lain pada kemana? Dari tadi 36, 37 ada yang keluar masuk lah, apa-apa. Oke. Nggak ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Masih belum? Oke. Ya kalau belum, kalau gitu kalian tugasnya sih menyimulasikan lagi ya. Supaya besok kita bisa barengan simulasinya. Simulasiin apa? Ini ya. Yang ini saja. Oke, nanti kalian kan sudah pernah praktikum LKDaya simulasi juga kan? Ini saya nggak tahu lebih sederhana ini atau lebih sederhana LKDaya. Boleh lah kalian pakai simulator apapun ya. Maksudnya rangkaiannya apapun tapi menggunakan MATLAB tetap ya. Menggunakan MATLAB. Oke, nanti ini saya langsung upload ke e-learning. Lalu kalian bisa simulasi ini ya. Udah. Itu aja kelas kali ini. Link tugas akan saya upload hari ini dan PPT-nya langsung di-upload juga setelah ini. Ya, kalau gitu selesai kelas kita ketemu lagi besok. Dan saya ingatkan kali ini kita sudah di minggu kelima ya. Sudah minggu kelima. Minggu ke-6 saya akan mulai mengeluarkan soal UTS. Ya, minggu depan berarti kan ya. Minggu depan akan keluar soal UTS-nya. Kalian baca-baca dulu, kalian diskusikan dengan kawan-kawannya boleh. Kalian cari jawabannya dari minggu depan, ya boleh juga. Cuma satu yang nggak boleh tanya ke saya. Ya, Pak, ini UTS-nya ngerjainnya kayak gimana? Ya terserah kalian. Oke, nanti sejelas-jelas mungkin saya berikan guideline. Oke. Gitu, mahasiswa peserta kuliah PML, saya cukupkan kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.